Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Jenggisela Saragi, NPM 22182. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai urtikaria. Nah, kita masuk ke definisinya. Jadi, urtikaria itu apa? Urtikaria itu merupakan suatu reaksi alergi atau imunologis pada kulit yang ditandai dengan ruam bentol atau wheal, warna kemerahan atau pucat, gatal ataupun seperti rasa terbakar, pembengkakan lokal, dan bisa sampai disertai angioedem. Kemudian untuk dia terbagi dua, diklasifikasikan menjadi dua, menjadi akut dan juga kronik. Untuk yang akut dia biasanya kurang dari 6 minggu, sedangkan yang kronik biasanya dia di atas atau sama dengan 6 minggu. Kemudian untuk yang kronis itu terbagi dua lagi menjadi urtikaria kronik spontan dan juga urtikaria kronik induksible. Untuk penyebabnya sendiri bisa bermacam-macam. Dia bisa karena alergi makanan seperti telur, udang, kacang, ikan. Bisa juga karena obat-obatan seperti NSAID, antibiotik kayak seperti penisilin, hormon, bisa juga obat-obat diuretik. Bisa karena infeksi virus, bakteri atau parasit, bisa karena gigitan serangga, bisa juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini seperti kayak terpapar suhu panas atau dingin yang berlebihan, bisa karena tekanan pakaian ketat yang terlalu lama, bisa juga karena sinar UV. Kemudian adanya riwayat atopik seperti asma, rinitis, dan dermatitis atopik. Bisa juga karena riwayat penyakit autoimun. Untuk gejalanya, biasanya pasien akan mengeluhkan adanya ruam bentol. Biasanya muncul mendadak, bisa di bagian tubuh mana saja, bisa di bagian wajah, tangan, badan, ataupun kaki. Biasanya akan menghilang dalam waktu 1-24 jam. Pasien juga akan mengeluhkan gatal atau pruritus atau juga sampai rasa seperti terbakar. Bisa juga sampai ke angioedem. Angioedem itu pembengkakan pada daerah wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan, bisa sampai ke saluran pernafasan. Biasanya ini dalam kurun waktu dirasakan 24-72 jam. Nantinya bisa menyebabkan obstruksi nafas. Nah, jadi ini termasuk dalam kategori kondisi darurat. Jadi harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian untuk diagnosanya, seperti biasa kita akan lakukan anamnesa. Kita tanyakan kepada pasien gejala awalnya gimana, dijelaskan, diceritakan dari awal gimana. Kemudian apakah pasien ada riwayat alergi, kemudian sebelumnya ada makan makanan tertentu yang berbeda, atau mungkin pasien ada riwayat berpergian ke daerah yang berbeda suhunya, misalnya terlalu lebih panas dari daerah tempat dia tinggal atau lebih dingin dari daerah tempat dia tinggal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya nanti akan terlihat adanya ruam bentol atau wheal, itu bisa berbentuk bulat atau tidak teratur. Kemudian permukaannya biasanya meninggi dari kulit sekitarnya. Kemudian biasanya pucat di bagian tengahnya dan kemerahan di tepinya. Kemudian untuk daerahnya bisa muncul di daerah wajah, lengan, kaki, dan badan. Nanti gambarannya bisa terlihat seperti ini. Lihat, ini kan seperti pulau-pulau gitu dianya. Kemudian ada warna merah di pinggirannya dan juga sedikit pucat di tengahnya kan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap, CRP, imunoglobulinnya total, antibodi tiroid, dan juga anates. Bisa juga kita lakukan tes alergi atau skin prick test. Kemudian bisa kita lakukan uji fisik seperti post stimulation test ataupun dermografisme. Lalu untuk tata laksananya itu terbagi dua. Bisa yang pertama akut, nanti kita akan berikan antihistamin H1 non sedatif. Kemudian biasanya itu untuk lini pertamanya, kemudian bisa kita kasih kortikosteroid oral, itu untuk yang jangka pendek saja. Kemudian untuk yang kronik langkah pertama bisa kita berikan antihistamin H1 non sedatif itu dengan dosis 4 kali lipat dan biasanya dengan off label. Untuk langkah keduanya itu bisa kita berikan antihistamin 2 leukotriene antagonis kortikosteroid jangka pendek bila terjadi eksaserbasi dalam waktu 3-7 hari. Kemudian untuk langkah ketiganya bisa kita berikan omalizumab, biasanya usia di atas atau sama dengan 12 tahun, dan juga siklosporin A, yang off label data terbatas itu biasanya bila gejalanya masih menetap. Untuk komplikasinya biasanya pasien akan mengalami angioedem, pembengkakan dari saluran nafas, bisa juga anafilaksis atau shock, kemudian bisa mengalami gangguan tidur dan aktivitas sehari-hari karena rasa gatal dan juga panas yang mengganggu. Kemudian bisa kambuh kronik karena dia akan terpicu dengan suhu yang terlalu dingin atau panas atau pakaian, langsung muncul reaksi urtikarianya. Kemudian
Bisa juga efek samping obat. Efek samping obat di sini dari kortikosteroidnya tadi, makanya tadi kita harus meresepkan yang jangka pendek saja. Untuk prognosisnya, yang akut biasanya baik karena penyebabnya masih jelas dan juga dapat dicegah. Kemudian untuk prognosis yang urtikaria kronik, biasanya 40-50% anak dengan urtikaria kronik spontan itu sembuh dalam 3-5 tahun. Untuk prognosisnya itu untuk perempuan biasanya lebih buruk bila urtikarianya terjadi setelah usia 10 tahun. Kemudian urtika kronik ini memengaruhi kualitas hidup sehingga perlu penanganan jangka panjang yang lebih tepat, karena jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan bisa akan mengganggu untuk keseharian kedepannya. Baik, mungkin untuk penjelasan saya mengenai urtikaria sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf untuk kekurangan dalam penjelasan saya dan kejelasan saya dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.